Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haidir, kerap dipanggil Haidir. Alhamdulillah, saya telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dimana saya mengambil prodi jurusan manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik teman-temanku sekalian, saya hadir di depan teman-teman akan membahas daripada TOEFL Foundation atau Yayasan TOEFL Pemahaman Membaca. Baik teman-temanku sekalian, sebelumnya itu marilah kita membersamai proses pembelajaran ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan daripada skill 4, yakni pasif, yang dimana pasif itu sendiri terdapat daripada materi TOEFL Foundation itu sendiri. Apa sih pasif itu sendiri teman-teman? Jadi pasif itu sendiri terdapat dalam bahasa Inggris yang dikatakan pasif, yang dimana ada dua jenis kalimat, ada kalimat pasif maupun kalimat aktif. Kalimat aktif itu sendiri seperti kalimat yang kemudian berimbuhan me atau bermakna me atau diawali imbuhan me. Contohnya memakan, meminum, membunuh, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalimat pasif itu sendiri itu kemudian dimaknai oleh imbuhan di atau ter. Contoh dibunuh, dimakan, ataupun terkunci, terbunuh, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu beberapa penjelasan maupun contohnya. Pasif itu teman-teman, dia ditandai dengan adanya to be tambah verb 3 atau verb 3. Jadi dia ditandai dengan to be plus verb 3 atau verb 3 itu sendiri. Ya, kalaupun teman-teman masih belum paham terkait daripada pasif itu sendiri, ya mungkin teman-teman juga bisa mengambil referensi dari Google untuk menambah wawasan teman-teman terkait pasif itu sendiri. Yang intinya pada pasif itu sendiri, kalau kalimatnya itu adalah kalimat aktif, ya tentunya jawabannya adalah kalimat pasif. Ya, saya kira itu yang pada intinya. Jadi seperti itu TOEFL yang kemudian merubah kata-katanya kan, tetapi minimnya sama. Kemudian skill 5, yakni pembahasannya who and where atau siapa dan di mana. Ya, skill 5 ini sendiri who and where yang kemudian sebagai pertanyaan teman-temanku sekalian. Dia menanyakan biasanya seperti pekerjaan, pelaku, dan tempat di mana kejadian tersebut. Contohnya, apa yang kamu lakukan dalam pentas? Jadi, kita cuma bisa melihat clue-clue yang ada dari istilah yang kemudian kita ambil menjadi sebuah kesimpulan. Karena dari contoh itu sendiri yang kemudian saya angkat, itu sudah membahas terkait daripada siapa pelakunya, di mana tempat kejadian tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya, ya teman-teman silakan cari referensi tentang TOEFL itu tersendiri mengenai who and where. Baik teman-temanku sekalian, ya mungkin teman-teman juga bisa lebih memahami atau lebih mendalami terkait TOEFL Foundation itu sendiri, karena ini sangat bagus dalam proses pembelajaran kita. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan daripada skill 6, yakni agreement. Ya, apa sih itu teman-teman agreement? Ya, agreement itu sendiri adalah sebuah persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya kita juga harus kemudian mendapatkan sebuah kesepakatan antara yang satu dengan yang lain. Ya, selain itu kita harus menghindari kata-kata yang sama atau kata-kata yang sinonim, karena hal itu dapat memanipulasi apa yang kemudian telah kita pahami sebelumnya. Baik, contoh dari agreement itu sendiri, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang cukup lama. Kemudian dijawab, ya, itu saya setuju. Ya, artinya karena adanya sebuah kesepakatan atau persetujuan, maka itulah yang dinamakan agreement. Saya kira itu. Terima kasih.